Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Wajahnya tampan, matanya tajam namun penuh kelembutan, dan tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras. Namun, di balik pesonanya, hidup Arga penuh perjuangan. Ia tinggal di sebuah gubuk reot bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya telah lama meninggal dunia karena kecelakaan di hutan saat Arga masih kecil, meninggalkan keluarga kecil itu terjebak dalam kemiskinan. Arga menghabiskan hari-harinya mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar desa demi membeli obat untuk sang ibu. Setiap sen yang ia dapatkan adalah hasil cucuran keringat dan luka di telapak tangannya. Hari itu, langit tampak kelabu, seolah mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Arga memanggul kapaknya dan melangkah ke hutan seperti biasa. Ia tahu bahwa hari ini ia harus membawa pulang lebih banyak kayu, ibunya butuh obat yang harganya cukup mahal. Namun, hutan yang biasa ia telusuri sudah mulai tandus, pohon-pohon besar sulit ditemukan. Tatapan Arga beralih ke arah hutan terlarang yang membentang lebat dan misterius di ujung sana. Sejak kecil, ia telah diperingatkan tentang tempat itu, hutan tempat makhluk gaib bersemayam, tempat orang-orang yang masuk tak pernah kembali. Tapi pikiran tentang ibunya yang terbaring lemah menyingkirkan rasa takut dalam dirinya. Dengan napas berat, Arga akhirnya menembus batas tak terlihat yang memisahkan hutan biasa dan hutan terlarang. Suasana di dalamnya berbeda, pepohonan menjulang tinggi, cahaya matahari nyaris tak bisa menembus celah dedaunan, dan hawa dingin menusuk tulang. Langkahnya bergema pelan di atas tumpukan daun kering, disertai suara burung hantu yang terdengar meski hari masih sore. Semakin dalam ia melangkah, rasa gelisah merayapi dirinya. Namun tekadnya lebih kuat. Ia terus berjalan, menebang beberapa ranting besar sambil sesekali menoleh, memastikan ia tak diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara rintihan lemah. Arga menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar lagi lembut namun jelas, seolah-olah makhluk itu tengah dalam kesakitan. Rasa takut kembali menggelayut di dadanya, tapi rasa iba lebih mendominasi. Ia mengikuti sumber suara itu hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil yang disinai cahaya matahari yang berhasil menembus rimbunnya hutan. Di sana, ia melihat seekor rusa betina tergeletak lemah, kaki kanannya terluka dengan anak panah menancap dalam. Arga mendekat perlahan, tak ingin membuat rusa itu panik. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut. Namun, yang mengejutkannya, rusa itu tidak melarikan diri meski ia sudah dekat. Mata rusa itu menatap Arga dalam-dalam, seolah ada kesadaran di balik tatapan itu. Arga berlutut, mencabut anak panah dengan hati-hati meski tangannya bergetar. Darah mengalir dari luka itu, membasahi rerumputan. Ia merobek ujung bajunya dan membalut luka rusa tersebut sekenanya. Setelah luka itu tertutup kain, rusa itu berdiri perlahan dan menundukkan kepalanya ke arah Arga, seolah berterima kasih. Arga tersenyum lega, namun, sebelum ia sempat beranjak, angin berhembus kencang, membuat daun-daun beterbangan dan cahaya di sekitar rusa mulai berpendar terang. Arga mundur beberapa langkah, matanya membelalak saat tubuh rusa itu mulai berubah, membentuk sosok lain. Bulu halusnya memudar menjadi gaun putih yang berkilauan, tanduknya menghilang digantikan rambut hitam panjang yang tergerai indah. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita cantik, wajahnya anggun dengan mata bening yang memancarkan cahaya hangat. Arga terpaku, sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Jantungnya berdebar keras, antara kagum dan takut. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Namaku Naila, bidadari penjaga hutan ini. Kau telah menyelamatkanku, Arga." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasa bahwa takdirnya baru saja berubah. Namun, ia belum tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari kisah cinta dan pengorbanan yang melampaui batas dunia manusia dan langit. Arga berdiri terpaku di hadapan sosok bidadari yang kini berdiri anggun di tempat rusa itu sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang, seakan menolak untuk tenang.
Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa hutan yang selama ini dianggap terlarang benar-benar menyimpan keajaiban seperti ini. Naila, bidadari penjaga hutan, menatapnya lembut, senyum tipis mengembang di wajahnya yang bagaikan ukiran langit. Namun, dalam tatapan itu, Arga dapat melihat sisa-sisa kesedihan dan rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Namun bagi Arga, dunia seakan hening, hanya tersisa dirinya dan bidadari itu. Aku tidak tahu harus berkata apa, gumam Arga akhirnya, suaranya nyaris hilang di telan angin. Tangannya yang tadi gemetar kini mengepal kuat di sisi tubuhnya, mencoba meredam campuran rasa kagum dan takut yang melandangnya. Naila menunduk sejenak, jemarinya menyentuh kain robek yang membalut lukanya. Kau memiliki hati yang tulus, Arga. Tak banyak manusia yang berani menolong makhluk hutan tanpa pamrih, ucapnya dengan suara selembut desir dedaunan. Ia menatap Arga dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. Aku bisa merasakannya bahwa kau melakukan ini bukan karena harapan akan imbalan, tapi karena kebaikan hatimu. Arga tersenyum kecil, meski hatinya masih diselimuti kebingungan. Aku hanya tak tahan melihat makhluk hidup menderita, jawabnya jujur. Ia menunduk, mengingat kembali ibunya yang sakit di rumah, wajah pucat itu menghantuinya setiap malam. Aku tahu bagaimana rasanya merasa tak berdaya. Naila menatapnya lebih lama kali ini, sebelum akhirnya mengangkat tangannya ke udara. Dalam sekejap, seberkas cahaya hangat melingkupi Arga, membuat tubuhnya terasa ringan. Kau memiliki beban yang berat di pundakmu, Arga. Aku merasakannya. Kau khawatir tentang ibumu, bukan? Arga tersentak. Bagaimana kau? Aku tahu lebih dari yang kau kira, potong Naila lembut. Ia melangkah pelan mendekat, jarak di antara mereka hanya sehelai nafas. Sebagai bentuk terima kasihku karena telah menyelamatkanku, aku akan menyembuhkan ibumu. Saat kau pulang nanti, kau akan menemukannya dalam keadaan sehat, seperti sedia kala. Kata-kata itu menghantam hati Arga seperti badai. Mata pemuda itu membelalak, campuran bahagia dan tidak percaya membanjiri pikirannya. Tapi, aku tidak melakukan ini untuk imbalan. Aku tahu, jawab Naila, senyumnya hangat namun menyimpan misteri. Namun, dunia memiliki caranya sendiri untuk membalas kebaikan. Sebelum Arga sempat berkata apa-apa lagi, angin kembali berhembus kencang, dan tubuh Naila mulai memudar, bercahaya lembut sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan Arga sendirian di tengah hutan. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini bukan lagi keheningan yang menakutkan, melainkan yang syarat akan makna. Arga berdiri kaku selama beberapa saat, sebelum akhirnya melangkah pulang, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan harapan baru. Namun, di balik janji itu, Arga tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini hanyalah awal dari takdir besar yang menunggunya. Sebuah takdir yang melibatkan cinta, pengorbanan, dan ujian berat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Arga berat namun penuh harap saat ia meninggalkan hutan terlarang. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Naila bidadari penjaga hutan yang telah berjanji menyembuhkan ibunya. Angin sore membelai wajahnya, seakan membawa bisikan-bisikan samar dari dunia lain. Namun, di balik harapan itu, terselip keraguan. Apakah ini nyata, atau hanya ilusi hutan? Gumamnya pelan, tapi bayangan mata bening Naila dan cahaya hangat yang menyelimutinya tadi terlalu hidup untuk dianggap sekadar khayalan. Sesampainya di depan gubuk reyotnya, Arga berhenti sejenak, dadanya berdebar kencang. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur, dan aroma sup hangat samar tercium. Ia mengerutkan kening. Ibunya tak pernah cukup kuat untuk memasak dalam beberapa bulan terakhir. Dengan langkah cepat, ia mendorong pintu kayu yang berderit dan mendapati ibunya tengah duduk di lantai, menyiyami sayur dengan wajah cerah. Wajah pucat yang selama ini ia kenal kini tampak segar, pipinya sedikit bersemu merah muda. Arga, kau pulang, seru ibunya riang. Arga berdiri terpaku di ambang pintu, matanya mulai basah. Ia segera berlari dan memeluk sang ibu erat,
merasakan detak jantung hangat yang selama ini ia takutkan akan hilang. "Ibu, kau sembuh," bisiknya terbata, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ibunya tersenyum lembut sambil mengelus kepala Arga. "Entah kenapa, saat aku terbangun tadi siang, tubuhku terasa ringan. Seperti beban berat yang selama ini mengikatku mendadak lenyap." Arga terdiam, hatinya diliputi campuran rasa syukur dan kekaguman. Janji Naila benar-benar ditepati. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Siapa sebenarnya Naila? Mengapa ia bisa sekuat itu? Dan, mengapa ia merasa terikat pada bidadari itu, meski baru bertemu sekali? Malamnya, saat desa terlelap dalam gelap dan cahaya rembulan memancar pucat, Arga berdiri di depan rumahnya, menatap hutan terlarang di kejauhan. Angin malam membawa bisikan samar, seolah memanggilnya kembali. Hatinya gelisah. Ia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dalam diam, ia berjanji untuk kembali ke hutan itu bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang Naila. Namun, jauh di dalam hutan, di tempat pertemuan mereka sebelumnya, Naila berdiri di bawah sinar rembulan, wajahnya menyimpan duka yang dalam. "Kau berbeda, Arga," bisiknya pada angin malam. "Tapi dunia kita terlalu jauh," tatapannya menerawang ke arah desa, seolah ia bisa melihat pemuda itu dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu takdir mereka baru saja terjalin, dan tidak ada kekuatan yang bisa memutus benang halus yang telah terbentuk di antara mereka. Arga tidak tahu, tapi langkahnya menuju Naila perlahan menapaki jalan penuh bahaya, cinta, dan pengorbanan. Sebuah kisah yang akan melampaui batas dunia manusia dan langit. Keesokan harinya, Arga terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah atap gubuk, menghangatkan wajahnya. Tapi hatinya masih diselimuti gelisah. Pemandangan ibunya yang kini sehat, berjalan mondar-mandir di dapur sambil bersenandung pelan, masih terasa seperti mimpi. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali wajah Naila yang bercahaya saat itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk kembali ke hutan bukan sekadar karena rasa penasaran, tapi juga karena ikatan yang entah bagaimana telah tertanam di hatinya. Tanpa memberitahu ibunya, Arga mengambil kapaknya dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan terlarang. Kali ini langkahnya mantap, tidak ada lagi rasa takut seperti kemarin. Ia tahu, sesuatu menantinya di sana. Angin berhembus lembut, dedaunan bergoyang seakan menyambut kedatangannya kembali. Arga menapaki jalur yang sama, hingga ia tiba di tanah lapang tempat ia pertama kali bertemu Naila. Ia berdiri di sana, menatap kosong ke arah pepohonan tinggi. "Naila," panggil Arga pelan, hampir seperti bisikan. Tak butuh waktu lama, angin tiba-tiba berputar kencang, dedaunan melayang-layang, dan dalam sekejap, di hadapannya muncul kembali sosok itu anggun dalam balutan gaun putih yang berkilauan. Mata Naila menatap Arga penuh kehangatan, tapi ada selimut kegelisahan di balik tatapan itu. "Arga, aku tahu kau akan kembali," ucap Naila lirih, suaranya seolah menyatu dengan semilir angin. Arga tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan semuanya nyata, dan mengucapkan terima kasih. Ibuku sembuh, Naila. Aku tak tahu harus membalasmu dengan apa." Naila menunduk pelan, senyum samar di bibirnya. "Aku tak meminta balasan, Arga. Tapi ada sesuatu yang harus kau tahu." Ia melangkah pelan ke arah Arga, cahaya lembut mengiringi setiap langkahnya. "Dunia ini memiliki aturan. Aku tak diizinkan menggunakan kekuatan untuk kepentingan manusia, kecuali dalam keadaan darurat. Dan menolong ibumu telah melanggar batas yang ditetapkan langit." Arga menelan ludah, dadanya terasa berat. "Lalu, apa yang akan terjadi padamu?" Naila menghela napas panjang, tatapannya kosong sejenak sebelum akhirnya kembali menatap Arga. "Aku diberi waktu hingga bulan purnama berikutnya. Setelah itu, aku harus kembali ke langit selamanya." Kata-kata Naila menghantam Arga seperti palu godam. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa begitu berat mendengar itu. Ia baru mengenal Naila,
tapi ada ikatan kuat yang tak bisa ia jelaskan. Tidak ada cara lain. Tidak adakah yang bisa kulakukan? Tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. Naila tersenyum sendu. Takdir jarang memberi ruang untuk tawar-menawar, Arga. Tapi, langit terkadang lunak pada hati manusia yang tulus. Ia menunduk, lalu menatapnya sekali lagi. Dan aku percaya, ada sesuatu dalam dirimu yang bisa mengubah segalanya. Arga menatap Naila dalam diam, dadanya dipenuhi gejolak yang sulit dijelaskan. Satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan Naila pergi begitu saja. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan jalan untuk membebaskan sang bidadari dari takdir yang telah digariskan untuknya. Dan dalam hatinya, perlahan tumbuh benih cinta yang mulai berakar kuat. Hari-hari berikutnya menjadi penuh gejolak bagi Arga. Pikirannya terus dihantui oleh wajah Naila dan ancaman waktu yang kian mendekat. Setiap malam, ia termenung di depan gubuk, menatap langit yang perlahan memperlihatkan wujud bulan purnama yang semakin bundar. Ia tahu, waktu Naila semakin menipis. Hatinya berperang antara kenyataan dan harapan, antara menerima takdir atau melawannya. Namun, ada satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa membiarkan Naila pergi begitu saja. Malam itu, Arga kembali melangkah ke hutan terlarang, kali ini dengan tekad yang membara. Bulan menggantung tinggi di langit, cahayanya menembus celah pepohonan dan membentuk pola indah di tanah hutan. Ia menelusuri jalan setapak yang kini terasa seperti jalur kenangan, hingga akhirnya tiba di tanah lapang yang kini dipenuhi kelopak bunga liar. Di sana, Naila sudah menunggunya, berdiri anggun dengan cahaya rembulan menyelimuti tubuhnya. "Arga, kau datang lagi," ucap Naila, suaranya lembut namun mengandung duka yang dalam. "Aku tidak bisa diam saja, Naila," balas Arga, matanya menatap lurus ke arah sang bidadari. "Ada cara, kan? Ada jalan agar kau tidak perlu kembali ke langit." Naila terdiam sejenak sebelum menggeleng pelan. Aturan langit bukan hal yang mudah dilanggar. Dunia manusia dan dunia kami dipisahkan oleh batas yang kuat. Jika batas itu diterobos tanpa izin, konsekuensinya berat, bahkan bisa membahayakanmu. Arga menghela napas panjang, tapi sorot matanya tetap penuh tekad. "Aku tidak peduli. Aku sudah berutang terlalu banyak padamu. Kau menyelamatkan ibuku. Aku tidak bisa berpangku tangan saat kau menghadapi ini sendirian." Mata Naila berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dalam hati Arga, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupan abadi sebagai bidadari hutan. "Ada satu cara," bisiknya akhirnya. Namun, itu berbahaya. Arga mendekat, tak ada sedikit pun keraguan dalam langkahnya. "Katakan." Naila menunduk, jemarinya meremas gaun putihnya. Di pusat hutan terlarang ini, ada pohon kehidupan, tempat batas antara dunia manusia dan langit menjadi tipis. Jika seseorang yang berhati tulus mampu memohon kepada pohon itu, ia bisa mengubah takdir. Tapi, hanya yang benar-benar ikhlas dan siap berkorban yang bisa melakukannya. Jika gagal, kau bisa kehilangan segalanya, bahkan hidupmu. Diam sejenak melingkupi mereka, hanya terdengar hembusan angin yang menggoyang dedaunan. Arga menatap Naila dalam-dalam, lalu tanpa ragu berkata, "Aku akan melakukannya." Naila tercekat, air matanya jatuh perlahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang manusia bisa menunjukkan keberanian sebesar ini demi dirinya. "Mengapa, Arga? Mengapa kau bersedia mengambil risiko sebesar ini?" Arga tersenyum tipis, namun sorot matanya penuh makna. "Karena kau bukan hanya bidadari penjaga hutan bagiku. Kau adalah cahaya yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini tumbuh, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa kehilanganmu." Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang menyaksikan segalanya, sebuah janji diucapkan. Arga, pemuda biasa dengan hati yang luar biasa, siap melawan takdir demi cinta yang bahkan belum sepenuhnya ia mengerti. Dan Naila, bidadari penjaga hutan, untuk pertama kalinya merasakan rasa takut kehilangan yang begitu nyata, perasaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar jatuh cinta.
Fajar menyingsing dengan warna jingga pucat saat Arga bersiap menempuh perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Udara pagi itu dingin menusuk tulang, namun semangat dalam dadanya membara lebih kuat dari sebelumnya. Ia berdiri di tepi hutan terlarang, kapak tua tergantung di punggungnya, meski ia tahu, senjata itu tak akan berguna melawan kekuatan gaib yang mungkin menghalanginya. Pandangannya lurus menatap belantara lebat yang tersembunyi dalam kabut tipis, tempat di mana pohon kehidupan berdiri. Naila berdiri di sisinya, matanya dipenuhi kecemasan dan harapan yang bertarung hebat. "Arga, kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Naila. Suaranya gemetar meski ia berusaha terdengar tegar. Pohon kehidupan tidak sembarang mengabulkan permintaan. Ia menguji hati mereka yang datang padanya, dan banyak yang gagal. Arga menatap Naila dengan keyakinan penuh. "Aku tidak datang untuk meminta kekayaan atau kekuatan. Aku datang demi menepati janjiku." "Demi kau." Naila terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia, seorang bidadari penjaga hutan yang telah hidup berabad-abad, tak pernah merasakan kehangatan seperti ini sebelumnya. Namun, di balik rasa haru itu, terselip ketakutan mendalam. Ia tahu resiko perjalanan ini lebih besar dari yang Arga bayangkan. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Pepohonan menjadi semakin rapat, ranting-ranting menjuntai seperti tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menghalangi mereka. Kabut makin tebal, dan suara-suara aneh menggema dari kegelapan hutan, seolah ada makhluk-makhluk kuno yang memperhatikan perjalanan mereka. Naila berjalan di depan, sesekali melantunkan mantra pelindung yang membuat kabut menyingkir sejenak. Namun, ia tahu, semakin dekat mereka ke pohon kehidupan, semakin kuat ujian yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, bayangan-bayangan hitam bermunculan, menghalangi jalur mereka. Mata merah menyala dalam gelap, sosok makhluk-makhluk hutan yang menjadi penjaga alam muncul, menggeram pelan. Arga menggenggam kapaknya erat, tapi Naila menahan tangannya. "Mereka bukan musuh yang bisa kau lawan dengan kekuatan," ujar Naila cepat. "Hati mereka hanya tunduk pada ketulusan. Kau harus melangkah maju sendiri." Arga menelan ludah, namun tanpa ragu, ia berjalan mendekat ke arah makhluk-makhluk itu. Ia bisa merasakan hawa dingin menembus kulitnya, namun ia terus melangkah. "Aku datang bukan untuk mengambil apapun yang menjadi milik kalian," ucapnya lantang, meski suaranya sedikit bergetar. "Aku hanya ingin menyelamatkan seseorang yang berarti bagiku." Sesaat hening, lalu, perlahan, makhluk-makhluk itu mundur, kabut menipis, dan jalan menuju pohon kehidupan terbuka. Naila menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ujian pertama telah dilewati, namun perjalanan mereka masih panjang. "Arga," bisiknya, "hatimu lebih kuat dari yang kubayangkan." Arga tersenyum tipis. "Aku akan melakukan apapun untukmu, Naila. Sampai akhir." Dan dengan itu, mereka melangkah lebih dalam menuju jantung hutan, di mana pohon kehidupan menunggu bersama ujian terakhir yang akan menentukan nasib mereka. Kabut tebal mulai memudar saat Arga dan Naila tiba di sebuah tanah lapang yang disinai cahaya keemasan dari celah awan. Di tengah-tengahnya berdiri pohon kehidupan, menjulang tinggi dengan batang berkilau seperti kristal dan dedaunan berwarna zamrud yang bergetar lembut oleh angin tak terlihat. Cahaya hangat memancar dari setiap cabangnya, menciptakan aura sakral yang membuat Arga seketika merasa kecil di hadapan kekuatan alam semesta itu. Namun, di balik keindahan itu, ada kekuatan kuno yang memancarkan wibawa dan bahaya. Arga melangkah maju, merasakan tanah di bawah kakinya berdenyut pelan, seolah pohon itu hidup dan sadar akan kedatangannya. Naila berdiri di belakangnya, menahan napas. Ia tahu, saat ini Arga harus menghadapi ujian sendirian. "Ingat, Arga," bisik Naila pelan, "pohon ini tidak mendengar permintaan kosong. Ia membaca hati. Kau harus tulus, atau kau akan tersesat dalam bayangannya." Arga mengangguk dan menatap pohon itu dengan penuh tekad. "Aku datang bukan untuk diriku sendiri," ucapnya lantang, suaranya menggema di antara pepohonan, "aku datang untuk Naila."
Dia menyelamatkan ibuku, dan aku tak ingin kehilangan dia. Aku mohon, beri kami kesempatan. Sejenak hening. Lalu, tanah di bawahnya bergetar, dan akar-akar pohon raksasa mencuat, melingkari Arga dan Naila, membentuk sebuah lingkaran raksasa. Cahaya menyilaukan muncul dari batang pohon, dan perlahan, sosok bayangan menyerupai Arga sendiri berdiri di hadapannya, matanya gelap, penuh kebencian dan keraguan. "Siapa kau?" Tanpa beban dan rasa takut, tanya sosok bayangan itu, suaranya berat dan menggema. Arga terkejut melihat dirinya sendiri berdiri sebagai musuh. Sosok itu mewakili semua kelemahannya, kemiskinan, rasa rendah diri, dan luka masa lalunya. Aku hanyalah Arga," jawabnya ragu, tapi cepat-cepat menegakkan badan. "Seorang pemuda biasa, tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, ketulusan hatiku." Bayangan itu menyerangnya, tapi Arga tidak melawan dengan kekuatan. Ia hanya berdiri, menahan serangan demi serangan, meski tubuhnya terhempas ke tanah. Darah mengalir dari bibirnya, tapi ia tidak mundur. Ia menggenggam tanah, lalu bangkit lagi. "Aku tidak takut pada diriku sendiri. Aku menerima semua kekuranganku," teriaknya. Tiba-tiba, bayangan itu retak dan pecah menjadi serpihan cahaya, menghilang ke udara. Pohon kehidupan bersinar lebih terang, akarnya yang melingkar mulai mereda, membuka jalur menuju inti pohon. Arga terengah-engah, namun sorot matanya kini penuh kemenangan. Naila berlari menghampirinya, air mata membasahi wajahnya. "Arga, kau berhasil." Arga tersenyum lelah. "Aku bilang aku tidak akan menyerah." Saat itu juga, pohon kehidupan melepaskan seberkas cahaya yang melingkupi Naila. Gaunnya berkibar pelan, dan lambat laun, tanda-tanda kekuatan langit yang membelenggunya mulai memudar. Ia kini bebas dari takdir yang memaksanya kembali ke langit. Namun, di balik keajaiban itu, Arga mulai merasa tubuhnya melemah seolah sebagian kekuatannya terserap dalam proses tersebut. Naila segera meraih tubuh Arga yang hampir terjatuh. "Arga, apa yang terjadi padamu?" serunya panik. Arga tersenyum samar. "Aku hanya lelah. Tapi semua ini sepadan." Di bawah cahaya pohon kehidupan yang kini bersinar tenang, mereka tahu takdir telah berubah. Namun harga dari perubahan itu belum sepenuhnya terungkap, dan Arga mulai merasakan ada sesuatu yang kini hilang dalam dirinya. Sesuatu yang akan menjadi kunci dalam babak terakhir kisah mereka. Arga terbaring lemas di pangkuan Naila, tubuhnya terasa berat seolah sebagian jiwanya tertinggal di pohon kehidupan. Meski wajahnya pucat, bibirnya masih menyunggingkan senyum samar, seolah beban berat di pundaknya telah terangkat. Namun, Naila justru merasa dadanya sesak, melihat pemuda yang rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya kini terbaring tak berdaya. "Arga, bertahanlah," bisik Naila, air mata mengalir membasahi pipinya. Jemarinya membelai pelipis Arga, mencoba menyalurkan sisa kekuatan yang ia miliki. Namun, kekuatan langit yang dulu melekat padanya kini telah memudar. Ia bukan lagi bidadari penjaga hutan, melainkan sosok fana yang kini memiliki batas seperti manusia. Arga membuka mata perlahan, menatap Naila dengan kelembutan yang tulus. "Aku tak menyesal," gumamnya lemah. "Jika harus melakukannya lagi, aku akan tetap memilih jalan ini." Naila menggigit bibirnya menahan tangis. Ia tahu, Arga telah membayar harga mahal untuk membebaskannya. Pohon kehidupan tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Dan kini, ia merasakan apa yang telah dikorbankan Arga. Sebagian jiwanya telah melebur dalam pohon itu, membuat hidupnya kini rapuh. Tiba-tiba, cahaya pohon kehidupan berpendar sekali lagi, seolah mendengar kegundahan hati Naila. Angin berhembus pelan, membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya murni. Kasih yang tulus tak layak dibayar dengan kehancuran. Tapi kebahagiaan sejati hanya dimiliki mereka yang siap kehilangan segalanya. Naila menoleh ke arah pohon itu, tatapannya penuh harap. "Jika ada sedikit saja belas kasih dalam dirimu, kembalikan kekuatan Arga. Biarkan dia hidup, bahkan jika itu berarti aku harus pergi,"
serunya, air mata jatuh membasahi tanah. Namun, Arga segera menggenggam tangan Naila, meski tubuhnya gemetar lemah. Tidak, Naila. Aku tak mengorbankan segalanya hanya untuk melihatmu pergi. Aku melakukan ini karena aku ingin kau di sisiku. Hening sejenak menguasai tanah lapang itu. Lalu, pohon kehidupan perlahan mengerahkan cahaya terakhirnya. Sepucuk bunga kristal tumbuh di ujung akar yang mencuat dari tanah, memancarkan aura hangat. Naila memahami pesan itu. Ia memetik bunga tersebut dan meletakkannya di dada Arga. Seketika, cahaya lembut merembes ke dalam tubuhnya, memulihkan kekuatan yang nyaris hilang. Arga menarik napas dalam-dalam, matanya perlahan terbuka lebar, rona kehidupan kembali menghiasi wajahnya. Naila tersenyum di sela-sela air matanya, lega sekaligus terharu. Kau kembali, bisiknya. Arga duduk perlahan, meski masih terasa lelah, namun kini tubuhnya kembali memiliki kekuatan. Ia menatap Naila penuh rasa syukur, lalu berkata, aku rasa, pohon kehidupan pun luluh oleh ketulusan hatimu. Mereka berdua tertawa pelan, meski air mata masih membasahi wajah Naila. Cahaya pohon kehidupan mulai redup, seolah telah menyelesaikan tugasnya. Namun, satu hal kini pasti, Arga dan Naila telah melampaui ujian terbesar mereka. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Dunia manusia kini menanti mereka, dengan tantangan baru yang akan menguji cinta dan keberanian mereka sekali lagi. Udara hutan kini terasa lebih tenang, seolah badai yang selama ini tersembunyi di balik pepohonan akhirnya mereda. Arga dan Naila berjalan berdampingan keluar dari jantung hutan, meninggalkan pohon kehidupan yang kini meredup dalam damai. Namun, langkah mereka terasa berat. Meski ujian telah terlewati, sebuah beban baru kini menyelimuti hati mereka, pertanyaan tentang masa depan. Naila bukan lagi bidadari penjaga hutan. Kekuatan abadi yang dulu mengikatnya pada langit kini telah menghilang, tapi bersamanya, hilang pula perlindungan yang selama ini menjaga dirinya dari dunia manusia. Arga, apa menurutmu manusia akan menerimaku? Tanya Naila pelan, menunduk menatap rerumputan yang bergoyang lembut di bawah kakinya. Aku bukan sepenuhnya manusia. Aku tak punya tempat di duniamu. Arga berhenti berjalan dan menatap Naila dengan tatapan penuh keyakinan. Dunia ini sudah cukup kejam untuk orang seperti kita. Tapi jika ada tempatku di dunia ini, maka kau ada di sana bersamaku. Aku tak peduli dari mana kau berasal, Naila. Yang penting kau di sisiku. Kata-kata itu hangat, namun Naila tahu kenyataan tak selalu semanis harapan. Dunia manusia memiliki batasan, aturan yang tak mudah diubah. Ia menghela napas panjang, tapi sebelum ia sempat membalas, langit mendadak menggelap. Awan hitam menggulung di atas hutan, dan dari balik bayangannya, sosok bersayap turun perlahan. Seorang penjaga langit, wajahnya keras namun penuh wibawa, berdiri di hadapan mereka. Naila, suara sang penjaga terdengar berat, kau telah melanggar kodratmu sebagai bidadari. Meski pohon kehidupan telah membebaskanmu, dunia langit tidak bisa membiarkan ketidakseimbangan ini terus berlanjut. Naila menggenggam tangan Arga erat, ketakutan kembali membanjiri hatinya. Apa maksudmu? Cinta antara manusia dan makhluk langit mengundang bahaya. Kau bisa hidup di dunia manusia, tapi akan ada harga yang harus dibayar, jawab sang penjaga, sorot matanya tajam menembus hati Naila. Arga maju selangkah, menatap penjaga itu dengan keberanian yang sama seperti saat ia menghadapi pohon kehidupan. Kami telah melalui semua ujian. Aku telah membuktikan ketulusan hatiku. Apalagi yang harus kami korbankan? Sang penjaga menunduk sesaat, lalu berkata, jika Naila memilih tetap tinggal di dunia manusia, maka semua ingatan tentang dirinya akan hilang dari ingatan para penghuni langit. Ia akan menjadi manusia seutuhnya, tapi juga akan kehilangan semua jejak asal-usulnya. Dunia langit takkan pernah lagi mengingatnya. Hati Naila terasa perih mendengar kata-kata itu. Semua kenangannya, saudara-saudara bidadari, dan rumah abadi di langit semua akan hilang.
Namun saat matanya bertemu dengan pandangan Arga yang penuh harap dan ketulusan, ia tahu jawabannya. Dengan air mata yang berlinang, ia mengangguk. Aku memilih dunia ini. Aku memilih Arga. Sang penjaga menatap Naila sejenak sebelum akhirnya membentangkan sayapnya. Keputusanmu telah dibuat. Semoga kebahagiaan memihakmu. Dengan itu, ia terbang meninggalkan mereka, membawa serta sisa-sisa ikatan langit yang selama ini melekat pada Naila. Hening menyelimuti mereka sejenak. Arga menggenggam tangan Naila lebih erat, lalu berbisik, mulai sekarang, kita tak lagi terbagi antara dua dunia. Ini adalah awal kita. Naila tersenyum melalui air matanya. Meski kehilangan sesuatu yang berharga, ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang lebih bermakna, rumah yang sesungguhnya di sisi Arga. Namun, mereka sadar perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Dunia manusia punya tantangan sendiri, dan cinta mereka harus tetap bertahan di tengah kerasnya kenyataan. Senja menorehkan warna keemasan di langit saat Arga dan Naila tiba di tepi desa, tempat segalanya bermula. Udara sore yang hangat membawa bau tanah basah dan suara gemericik sungai kecil yang mengalir tenang. Arga memandang Naila di sampingnya, wajahnya kini bersinar dengan kehidupan baru, meski jejak kesedihan masih tersisa di matanya. Ia bukan lagi bidadari hutan, melainkan manusia seutuhnya, dengan segala kelemahan dan kekuatannya. Namun, bagi Arga, tak ada yang lebih indah dari kenyataan itu. Desa yang dulu terasa sunyi kini menyambut mereka dengan kehangatan sederhana. Penduduk desa yang mengenal Arga sebagai pemuda miskin pekerja keras kini menatapnya penuh kekaguman. Mereka melihat perubahan dalam dirinya, bukan kekayaan atau kekuatan, tapi keberanian dan cinta yang terpancar jelas. Beberapa dari mereka berbisik, heran melihat perempuan cantik dengan aura menenangkan berjalan di samping Arga, namun tak ada yang berani bertanya. Di depan pondok kecil peninggalan ayahnya, Arga berhenti. Tempat itu tak lagi terlihat lusuh di matanya. Meski sederhana, kini pondok itu terasa seperti istana. Ia menoleh ke Naila, yang menatap rumah itu dengan senyum hangat. Bukan tempat yang mewah, tapi ini rumahku. Dan aku ingin kau menjadi bagian darinya. Naila mengangguk pelan, air matanya mengambang di pelupuk. Aku tak butuh istana, Arga. Selama ada kau, dimanapun akan terasa seperti rumah. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan seutas gelang rotan yang ia buat dari ranting-ranting kecil selama perjalanan mereka. Aku tak punya cincin emas atau permata, tapi ia tersenyum canggung. Ini simbol dari niatku. Naila, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Air mata Naila akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang membuncah di dadanya. Ia mengulurkan tangan, membiarkan Arga menyematkan gelang sederhana itu di pergelangan tangannya. Aku mau, Arga, tak ada hal lain di dunia ini yang lebih kuinginkan. Matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala saat mereka berdiri di depan pondok kecil itu, tangan saling menggenggam erat. Angin berhembus lembut seakan menjadi saksi janji suci yang mereka ucapkan tanpa kata-kata megah, hanya kejujuran hati. Meski dunia tak mencatat kisah mereka dalam buku sejarah atau cerita legenda, cinta mereka kini menjadi kisah abadi bagi alam yang pernah menjadi saksi perjuangan mereka. Namun, di kejauhan, di balik batas hutan yang samar, pohon kehidupan berdiri kokoh, rantingnya bergetar lembut seolah merestui akhir kisah ini. Ia tahu, cinta yang tulus tak perlu dikenang dalam kemegahan, cukup hidup dalam hati mereka yang telah berjuang hingga akhir. Dan saat malam turun sepenuhnya, di bawah taburan bintang yang gemerlap, Arga dan Naila duduk berdampingan di depan pondok kecil mereka, memandang langit luas, tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, bukan lagi tentang melawan takdir, tapi tentang membangun masa depan bersama. Tahun-tahun berlalu, namun pondok kecil di tepi hutan itu tetap berdiri kokoh, kini dikelilingi kebun yang subur dan pepohonan yang tumbuh lebat. Arga dan Naila hidup dalam kesederhanaan yang damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Desa pun tak lagi memandang Arga sebagai pemuda miskin,
melainkan sebagai lelaki bijak yang kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Namun, bagi Arga sendiri, kebahagiaan sejatinya bukan pada pengakuan orang lain, melainkan pada tawa Naila yang masih terdengar di pagi hari dan tatapan hangatnya saat senja tiba. Di halaman rumah, seorang anak kecil berlari-lari di antara pepohonan, tawanya memenuhi udara sore yang tenang. Bocah itu, buah cinta Arga dan Naila, memiliki mata setedur ibunya dan semangat pantang menyerah seperti ayahnya. Namanya Aksa, dan di dalam dirinya mengalir darah manusia dan sisa kekuatan alam dari garis keturunan Naila yang tak sepenuhnya pudar. Suatu sore, saat langit berwarna jingga keemasan, Aksa menarik tangan Arga menuju tepi hutan. "Ayah, lihat, ada cahaya di antara pepohonan," serunya penuh semangat. Arga tersenyum, mengingat kenangan lama yang hampir terlupakan tentang hari saat ia pertama kali memasuki hutan dan menolong seekor rusa terluka yang ternyata jelmaan bidadari. Mereka berjalan berdua, dan di ujung padang rumput yang tak pernah Arga lewati lagi selama bertahun-tahun, ia melihatnya pohon kehidupan, berdiri megah meski tampak lebih tenang, seolah dalam peristirahatan abadi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di antara akar-akarnya yang melingkar, tumbuh bunga kristal kecil yang berpendar lembut. Aksa berjongkok, mengamatinya dengan mata berbinar. "Ini bukan bunga biasa, kan, Ayah?" tanya Aksa. Arga mengangguk perlahan. "Bunga itu tumbuh dari cinta dan pengorbanan. Dulu, pohon ini pernah menguji keberanian dan ketulusan hatiku. Dan berkat itu, aku bisa bertemu dengan ibumu." Aksa menatap ayahnya penuh rasa ingin tahu. "Jadi, cinta bisa sekuat itu?" Arga tertawa pelan. "Cinta bukan tentang kekuatan, Aksa, tapi tentang keberanian untuk bertahan meski dunia menentangmu. Jika kau bisa mencintai seseorang tanpa syarat, itu adalah kekuatan terbesar yang pernah ada." Mereka kembali berjalan pulang, dengan Aksa menggenggam erat tangan ayahnya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, pohon kehidupan bersinar pelan, seolah memahami bahwa kisah cinta Arga dan Naila telah menjadi bagian dari alurnya kisah tentang manusia biasa yang berani menantang takdir demi cinta sejati. Dan di bawah langit yang mulai ditaburi bintang, pondok kecil itu kembali diselimuti kedamaian, dengan satu warisan yang tak kasat mata namun abadi, cinta yang tulus, yang kekuatannya mampu melintasi batas dunia, waktu, dan bahkan takdir itu sendiri.